alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kalian berada. Kemudian ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan kebajikan. Semoga perbuatan kebajikan tersebut dapat menghapus segala perbuatan burukmu. Kemudian bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberi kita karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga kita masih diizinkan untuk bernafas, masih diizinkan untuk menikmati anugerah-Nya. Maka dengan itu sama-sama kita bersyukur dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar nanti di hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Bahwasannya 2 hari lagi kita akan menghadapi hari raya besar Islam, yaitu hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Maka dari itu saya ingin sekali berbagi ilmu atau nasihat-nasihat yang ingin saya paparkan di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga khususnya untuk teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Ada sebuah nasihat yang datangnya dari Sayyidina Luqman Al-Hakim. Para ulama berbeda pendapat tentang kenabian Sayyidina Luqman. Ada yang mengatakan beliau itu seorang nabi, tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu manusia biasa. Kemudian buat kita yang belum pernah berjumpa dengan beliau, ada sebuah kitab namanya Qasasul Anbiya lil Atfal. Kisah-kisah para nabi untuk anak-anak. Di sana diceritakan tentang sosok daripada Sayyidina Luqman. Beliau itu memiliki perangai yang badannya kecil, kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek, bibirnya tebal dan keras. Ya kalau dikira-kirakan nggak ganteng. Ya. Tapi saudara, terlepas dari itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau. Apa buktinya? Buktinya namanya menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran.
Dan beliau mempunyai julukan Al-Hakim, artinya hikmah, ahli hikmah. Kalau kata ulama, hikmah itu artinya kullu kalamin muwafiqun bil haq. Setiap perkataannya, ucapannya itu selalu berkesesuaian dengan kenyataan-kenyataan. Artinya apa yang dikata, apa yang disebut, apa yang dinasehatin dari beliau, itu kedepannya pasti kejadian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberi nasihat yang datangnya dari beliau. Apa nasihatnya? Beliau dikenal dengan seorang yang bijaksana, sang pendidik terhadap anak-anaknya. Maka salah satu nasihatnya yang ingin saya bagi adalah, kata Sayyidina Luqman, ya bunayya innan nasa talasu aslas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu ada 3/3 bagian. Sulusuhu lillah, wasulusuhu lidudi, wasulusuhu linafsi. 1/3 yang pertama milik Allah. 1/3 yang kedua milik belatung. 1/3 yang ketiga baru milik dirinya sendiri. Artinya saudara, bahwa di dalam diri kita ini hakikatnya bukan milik kita semua. Tapi ada yang milik Allah, ada yang milik belatung, baru ada yang milik diri kita sendiri. Nah, kemudian si anak bertanya, wahai ayah, apa yang dimaksud milik Allah? Maka Sayyidina Luqman menjawab, fa'ammal ladzi huwa lillah faruhuhu. Adapun yang milik Allah itu adalah ruhnya. Nah, artinya saudara, ruh kita ini milik Allah, bukan punya kita. Kita cuma dipinjemin. Arti kata kalau dipinjemin ya kudu dibalikin. Ibarat lagi kita minjem sesuatu barang, kita kasih pinjem, pastinya dia akan membalikannya dalam keadaan sempurna, tanpa ada satu cacat apapun, supaya kita nggak marah. Ya. Nah, artinya saudara, kita punya misi, yaitu menjaga titipan itu, menjaga kesucian ruh kita. Nah, inilah tugas kita, bahwa kita harus menjaga kesucian ruh kita. Karena ruh ini milik Allah. Karena ruh ini milik Allah, saudara, artinya kapan dan di mana saja Allah itu berhak mengambil miliknya. Oleh karenanya kita harus punya sifat penuh kehati-hatian untuk menjaga kesucian ruh kita ini. Di bulan Ramadan terlebih, kita sedang menyucikan ruh kita, membersihkan nurani kita, membentuk karakter di dalam puasa dengan sabar, pemaaf. Nah, banyak para ulama yang mengajarkan bagaimana cara menjaga kesucian ruh kita. Di antaranya salah seorang ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengajarkan dalam kitabnya atau memberikan nasihat bahwasannya ada beberapa amalan-amalan untuk menjaga kesucian ruh kita. Yang pertama di antaranya, selalu awali segala aktivitas kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, kita baca Bismillah. Mau minum, kita baca Bismillah. Ya. Maka itu dalam rangka atau membentuk kesucian ruh kita.
Karena kalau kita nggak baca bismillah, maka nanti di setiap aktivitas kita itu ada iblis yang selalu mendampingi, ada setan. Dalam sebuah kitab menceritakan ada jin yang gemuk dan yang kurus. Kata jin yang gemuk kepada jin yang kurus, "Wahai jin kurus, kenapa kamu kurus banget badannya?" Akhirnya kata jin yang kurus, "Gue gimana nggak mau gemuk? Gue gimana nggak mau kurus? Ya, gue main di rumah orang yang kalau mau ngapa-ngapain selalu baca bismillah. Mau makan dia baca bismillah, gue kagak ikut makan. Dia mau minum baca bismillah, gue kagak ikut minum. Makanya gue kurus begini," katanya. Ya. Nah, kemudian ditanya sama jin yang kurus kepada jin yang gemuk, "Lah, kok lu jin gemuk, kok badannya gemuk banget?" Akhirnya dijawab, "Gimana gue kagak gemuk? Gue datang ke rumah orang yang kalau kagak ngapa-ngapain gak pernah baca bismillah. Dia makan gak baca bismillah, gue ikut makan. Dia minum kagak baca bismillah, gue ikut minum. Makanya gemuk badan, subur." Oh, ya. Maka saudara, biasain kalau mau ngapa-ngapain selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, diantaranya adalah membaca sholawat. Nah, sholawat itu luar biasa, saudara. Selain menjaga kesucian roh kita, sholawat diantaranya juga dapat melancarkan urusan kita. Rezeki kita, usaha kita, pekerjaan kita. Ya. Itulah manfaatnya sholawat. Yang ketiga, membaca istighfar. Atau zikir-zikir yang lainnya pun boleh. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wa yursilis sama alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, karena Dia adalah yang Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan air hujan dari atas langit kepadamu dengan sangat banyak. Kemudian Dia menganugerahi kamu banyak harta, banyak anak, dan Dia juga mengalirkan air-air di sungai. Nah, istighfar. Ya. Istighfar juga salah satu yang dapat dikaruniainya kita banyak anak. Ya. Jadi kalau ada istri kita, anak perempuan kita, ibu-ibu belum dapat hamil, di antara salah satu kuncinya adalah memperbanyak bacaan istighfar, saudara. Kemudian di antara amal-amal mensucikan ruh kita, di antaranya adalah puasa nih. Ya. Kita mumpung lagi di bulan Ramadan, maka banyakin baca Quran, sholawat, istighfaran, ya. Namun jangan hanya fokus pada sifat yang membatalkan puasa secara zohir aja, jangan. Tapi kita juga kudu perhatiin batin. Jadi yang puasa itu tidak hanya zohir, tapi batin. Ya. Yang paling terpenting dan utama adalah puasa batiniyah. Kalau puasa zohir itu menahan makan, minum, ya, melihat sesuatu yang tidak baik, itu puasa zohir. Ya, kita tahan. Namanya juga as-saum. Artinya al-imsak, menahan diri. Nah, kita yang paling penting adalah menahan diri dari sifat batiniyah. Dari kesombongan, keserakahan, dengki, riya. Ya. Nah, kita harus wajib puasa dari itu semua. Karena nanti orang masuk neraka nggak ditanya,
Kenapa kamu masuk neraka? Apakah kamu sakit lepra, sakit jantung, ya? Bukan penyakit zahir, tapi orang penyebab masuk neraka adalah penyakit batin, ya, penyakit batin seperti dengki, sombong, dan sifat-sifat penyakit batin lainnya. Itulah kita puasa dari hal yang seperti itu, ya. Kemudian saudara yang kedua, si anak bertanya, wahai ayah, apa yang dimaksud dengan milik belatung? Yang dimaksud dengan milik belatung adalah badan kita, jasad kita ini milik belatung. Artinya apa? Artinya kita kudu jaga nih badan kita, ya biasa-biasa aja. Jangan terlalu berlebihan atau kelewatan. Terlebih nih sering terjadi di kalangan artis, ya. Mereka kalau ngejaga badan, merawat badan, sampai berlebih-lebihan untuk mempercantik dirinya, ya. Bibirnya yang tadinya doer dibikin tipis menjadi seksi, pipinya yang tadi kendor dibikin kenceng, hidung yang tadinya pesek dibikin mancung. Semua habis ratusan juta rupiah hanya untuk merawat badannya. Padahal mah hakikatnya badan kita milik belatung. Kalau kita masuk kuburan, habis digigitin sama belatung, ya. Iya, ya. Badan ditata-tata untuk apa? Ya. Untuk apa ditata-tata? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawsimat wan namisat wal mutanammisat wal mutaghayyirati wal mutafallijat wal mutaghayyirati ma khalaqallah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menato dan yang minta ditato. Orang yang mengerik bulu mata, alis mata, dan juga yang minta dikerik. Dan orang yang merenggangkan giginya, ya, tanpa keperluan apapun, hanya untuk gaya-gayaan, tanpa nasihat dokter, ya. Dan juga orang-orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itu amat sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, yang ketiga, si anak bertanya, wahai ayah, apa yang dimaksud untuk milik dirinya sendiri? Nah, si ayah menjawab, fa'amal lazi huwa linafsi fa'amaluhu. Adapun yang untuk dirinya, baru itu adalah amalnya. Nah, amal lah baru teman sejati kita di alam kubur. Amal itu ada dua, ada amal baik, ada amal buruk. Amal baik kita kudu banyakin. Amal buruk kalau bisa kita tinggalin, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan seperti itu. Beri kabar orang-orang yang beriman dan orang yang rajin beramal soleh, bahwasannya mereka akan diberikan surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu sungai yang sangat indah. Kullama ruziku minha min samarati rizqa,
mereka selalu diberi rezeki buah-buahan. Jadi di sana ada buah-buahan, ya, yang buah-buahnya itu sama sama di dunia. Ketika dia makan buah di dunia, maka di surga itu ada, sama. Wa utubihi mutasyabiha, dianugerahi sama persis buah-buahnya. Ada apel, ada pisang, ada anggur, dan buah-buahan yang lainnya. Sama. Hanya saja saudara, dalam bayan para ulama, dalam kitab-kitabnya, kalau kita yang makan buah surga nih, ya, sekali gigit itu manis. Sekali gigit manis. Kemudian di gigitan kedua, itu lebih manis daripada gigitan yang pertama. Tuh, salah satu kenikmatan, keindahan alam surga. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nanti dia bakal dikasih istri-istri yang cantik, yang toharoh, yang suci. Suci dari apa? Dalam tafsir Jalalain atau bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan maksud toharoh di sini adalah bidadari yang nggak pernah haid, ya. Selalu suci, bersih. Tuh. Wahum fiha khalidun. Kalian semua saudara bakal kekal di alam surga. Makanya karena amal itu milik kita, maka kita kudu punya bekal sebagaimana Allah nasihatin kita, ya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal itu lebih baik, ya. Dan lebih baiknya lagi adalah takwa. Ibarat kata kita mau pergi pulang kampung, kalau kagak bawa bekal pasti perut lapar, tenggorokan kering, aus, ya. Itu baru pulang kampung deket. Gimana kalau kita pulang kampung selamanya mati, nggak bawa bekal, makin mati saudara, kagak kuat, ya. Jadi bawa bekal, ya. Kemudian dalam sabda Nabi Muhammad SAW, supaya amal kita banyak, makin mengalir meskipun mati, kata beliau mengatakan, iza mata ibnu Adam, seandainya anak manusia ini mati, in qata amal, terpotong amalnya, artinya sudah selesai, tidak punya lagi dia amal. Tapi illa min salas, kecuali 3 hal. Apa dia? Di antaranya sedekahun jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah, ya. Kita kalau punya harta, punya banda, kita bagi tuh, beliin orang sarung, beliin orang baju buat sholat, beliin peci, atau kita amal jariyah ke masjid, musola, beli karpet, beli keramik, beli lampu, atau beli yang hal-hal yang lainnya untuk kegiatan amal jariyah, atau memperbaiki jalanan-jalanan rusak dengan uang pribadi kita, itu amal jariyah. Selama ada orang yang memakai amal-amal itu, amal kita ngalir meskipun kita dalam keadaan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmun yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu kita bagi ke anak-anak kita, apapun itu ilmunya, selama itu manfaat, pahala buat kita, ya. Nah, salah satunya saya membuat video ini berbagi ilmu supaya kalau saya sudah tiada, tapi video ini akan selalu tayang di YouTube, maka amal pun mengalir kepada saya, saudara, ya. Kemudian ilmu yang kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, terlebih ajaran ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu dunia pun dapat pahalanya, karena itu semua manfaat, dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yada'ulah, doa anak yang soleh. 3 pahala ini gak bakal terputus dan dia akan selalu mengalir, saudara. Anak kita selalu doain kita tiap sholatnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira.
ya. Makanya kita cetak, kita bentuk anak-anak yang memiliki karakter Islami, yang selalu doain orang tuanya supaya anak itu manfaat buat keluarga, khususnya orang tuanya, buat negara kita juga, untuk kemaslahatan, kemajuan masa depan negara kita. Semua itu ada di tangan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau kita nggak berusaha ngebantu mereka, maka jangan aneh, akan terjadi kehancuran pada negara kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai sini saja berbagi nasihat saya. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dikasih sehat oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan, berkah umur, selalu taat kepada Allah, berkah rezeki, selalu lancar, banyak hartanya, kemudian berkah usahanya, pekerjaannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, juga kepada keluarga-keluarga kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi ada masalah, mudah-mudahan Allah ilangin masalahnya. Yang lagi punya utang, mudah-mudahan Allah bayarin utangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.